Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Oktalina Tri Ramadhani dari Prodi Sastra Indonesia kelas C dengan NIM 030104240006. Di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Kemahiran Berbahasa Indonesia yang diampuh oleh Bapak Guntur Sektiwijaya. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dalam kesempatan yang penuh berkah ini. Pada bulan Ramadan yang suci, umat muslim di seluruh dunia termasuk Indonesia menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, bulan Ramadan juga seringkali menjadi momen di mana berbagai isu sosial, ekonomi, dan budaya muncul. Tahun 2025 ini ada beberapa isu yang sedang ramai diperbincangkan terkait dengan bulan Ramadan di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa isu dan bagaimana kita akan menyikapi dengan bijak. Yang pertama ada isu ekonomi dan inflasi selama Ramadan. Salah satu isu utama yang selalu muncul di bulan Ramadan adalah lonjakan harga barang kebutuhan pokok. Menjelang Ramadan, harga barang seperti daging, sayur, dan bahan pokok lainnya seringkali mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2025 ini, meskipun pemerintah sudah berusaha menjaga kestabilan harga, banyak masyarakat yang masih merasakan dampak inflasi yang cukup berat. Kenaikan harga ini biasanya dipicu oleh meningkatnya permintaan selama bulan Ramadan. Di sisi lain, ada juga oknum-oknum yang mengambil keuntungan dengan menaikkan harga secara tidak wajar, yang tentu saja menambah beban masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama. Pemerintah dapat melakukan pengawasan harga yang ketat, sementara masyarakat juga perlu bijak dalam berbelanja agar tidak terjebak dalam harga yang tidak wajar. Perkembangan digitalisasi dan belanja online. Selain itu, pada tahun 2025 ini, kita juga melihat tren digitalisasi yang semakin berkembang pesat. Di tengah pandemi yang telah mengubah banyak aspek kehidupan, belanja online mengubah banyak aspek kehidupan. Belanja online menjadi pilihan utama banyak orang. Selain bulan Ramadan, kita sering melihat kampanye belanja online dengan diskon besar-besaran yang menarik minat masyarakat untuk membeli berbagai kebutuhan. Namun, kita juga harus berhati-hati dengan fenomena ini. Beberapa pedagang mungkin akan menggunakan bulan Ramadan sebagai peluang untuk menawarkan barang-barang dengan kualitas yang diragukan, atau bahkan melakukan penipuan. Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih kritis dalam memilih platform belanja dan memastikan bahwa mereka bertransaksi di tempat yang terpercaya. Fenomena selanjutnya adalah konsumerisme di bulan Ramadan. Isu lain yang tak kalah menarik adalah fenomena konsumerisme yang sering kali meningkat pada bulan Ramadan. Bulan yang seharusnya menjadi waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang dimanfaatkan sebagai momen untuk membeli barang-barang mewah atau memperbanyak konsumsi makanan dan minuman yang berlebihan. Di Indonesia, kita sering melihat fenomena ini di berbagai pusat perbelanjaan yang ramai dengan pengunjung yang ingin membeli pakaian baru, peralatan rumah tangga, atau bahkan makanan-makanan khas Ramadan. Fenomena ini tentu perlu menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Kita harus mengingatkan diri kita bahwa Ramadan adalah bulan untuk memperbanyak ibadah, introspeksi diri, dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Konsumerisme yang berlebihan hanya akan menjauhkan kita dari tujuan utama Ramadan, yaitu meningkatkan ketakwaan. Kemudian tantangan sosial di masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, dalam kehidupan sosial masyarakat, Ramadan juga membawa tantangan tersendiri. Misalnya, bagaimana kita menjalani puasa di tengah kesibukan pekerjaan atau lingkungan yang tidak mendukung. Ada kalanya kita harus berhadapan dengan teman atau rekan kerja yang tidak menghargai puasa kita, atau bahkan dengan keluarga yang tidak sepenuhnya mendukung. Pada tahun 2025, banyak masyarakat yang juga merasa cemas dengan tantangan ekonomi dan sosial. Di tengah
situasi yang serba sulit, beberapa keluarga mungkin kesulitan untuk memberikan kebutuhan dasar seperti makanan dan pakaian, terutama bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu berbagi, memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial. Selanjutnya adalah isu kesehatan, puasa, dan gaya hidup sehat. Selain itu, di era tahun ini, kita juga semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, baik fisik maupun mental saat berpuasa. Banyak yang berpendapat bahwa puasa seharusnya tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai peluang untuk memperbaiki gaya hidup. Masyarakat semakin peduli dengan pola makan sehat selama bulan Ramadan, seperti mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula tinggi dan berlemak, serta mengutamakan konsumsi makanan yang bergizi saat sahur dan berbuka. Namun, ada juga sejumlah masalah kesehatan yang kerap muncul selama Ramadan seperti dehidrasi, gangguan pencernaan, atau penurunan stamina. Isu ini menjadi penting untuk dibahas terutama bagi mereka yang memiliki kondisi medis tertentu seperti penderita diabetes atau hipertensi. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga pola makanan yang seimbang dan tetap aktif, serta berkonsultasi dengan tenaga medis jika diperlukan. Kemudian, Ramadan di era teknologi dan sosial media. Satu lagi isu yang tidak bisa dilewatkan adalah pengaruh sosial media dalam merayakan Ramadan. Di tahun ini, hampir setiap individu di Indonesia memiliki akun media sosial. Bulan Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk berbagi momen-momen spesial, mulai dari foto makanan sahur dan berbuka, hingga kegiatan ibadah yang dilakukan bersama keluarga. Namun, kita juga harus bijak dalam menggunakan sosial media selama Ramadan. Kadang-kadang muncul tekanan sosial untuk menampilkan kesuksesan dan